Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Akbar Pandu Setiawan atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya Siti Rohmah dari Rumah Inklusi Halimul Hasan Foundation Kalibening akan menyampaikan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh beliau Bapak Mr. Akbar Pandu Setiawan pada pertemuan Zoom sebelumnya. Ya, adapun materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu ada beberapa, antara lain ada dasar perilaku, kemudian ada proses belajar, gangguan perkembangan, intervensi dan layanan pendidikan khusus, di mana materi yang tersaji kali ini itu berdasarkan DSM 5, mengacu pada DSM 5. Nah, kita bahas yang pertama ada fungsi perilaku. Nah, apa sih itu perilaku? Jadi perilaku itu, setiap perilaku anak itu memiliki fungsi tertentu, bukan muncul tanpa sebab. Nah, menurut pendekatan behavior ada 4 fungsi utama perilaku. Yang pertama adalah mencari perhatian atau attention seeking. Nah, contohnya apa? Misalnya anak berteriak keras karena agar diperhatikan oleh guru, atau juga yang pernah kita alami juga anak bermain ludah supaya diperhatikan. Kemudian ada juga anak yang menangis dengan keras karena ingin diperhatikan oleh guru, seperti itu, nggih. Kemudian yang kedua, fungsi utama perilaku yang kedua itu ada menghindar atau escape atau avoidance, atau yang kita sebut dengan kegiatan perilaku melarikan diri. Contohnya apa? Misal anak menutup telinga agar tidak ikut bernyanyi, atau anak pura-pura ingin ke kamar mandi karena tidak ingin ikut pembelajaran, atau juga anak pura-pura mengantuk tidur saat kegiatan pembelajaran supaya tidak mengikuti. Nah, itu namanya escape atau melarikan diri. Kemudian yang ketiga itu ada mendapat sesuatu atau access tangible. Nah, contohnya apa? Misalnya anak menangis karena ingin bermain puzzle. Kemudian anak cepat nih dalam menyelesaikan tugas supaya bisa makan di kantin, seperti itu. Kemudian fungsi perilaku yang keempat itu ada stimulasi diri atau sensory stimulus. Nah, yang biasa kita sebut dengan stimming. Nah, biasanya ini terlihat pada anak ASD. Dia bertepuk tangan berulang-ulang karena memberi rasa nyaman, atau juga mukul-mukul kakinya dikepakkan seperti ini. Contoh yang ketiga, misalnya bergumam, ya, mengeluarkan beberapa gumaman atau kata-kata seperti dem gitu ya. Jadi itu adalah stimulasi untuk rasa nyaman dia gitu, selain kakinya tadi, tangannya yang digerakkan. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang proses belajar atau proses of learning. Apa sih itu belajar? Nah, belajar di sini adalah perubahan perilaku atau kognitif yang relatif permanen melalui bisa dengan pengalaman, interaksi sosial, dan juga latihan-latihan tentunya. Kemudian apa saja sih faktor yang mempengaruhi? Itu ada 2. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri itu ada motivasi, ada minat, kecerdasan, dan kondisi fisik anak. Nah, untuk faktor eksternal sendiri itu ada lingkungan, kemudian ada metode guru bagaimana dalam mengajar, kemudian yang terpenting ada pula dukungan dari keluarga. Kemudian selanjutnya ada komponen proses belajar, itu ada 8. Yang pertama ada conditioning atau pembiasaan. Nah, untuk conditioning ini adalah hal yang paling penting atau paling fundamental. Contohnya, misal anak terbiasa memberi salam setiap masuk kelas, atau mengucapkan permisi ketika mau lewat di tempat orang yang lebih dewasa. Nah, itu kegiatan pembiasaan. Kemudian selanjutnya ada memorization atau menghafal. Contohnya misalnya anak menghafal nama teman-temannya di kelas, anak menghafal nama-nama guru, anak menghafal jadwalnya keseharian, seperti itu. Itu namanya memorization atau menghafal. Selanjutnya ada repetition atau pengulangan. Misalnya
mengulang kata sederhana, ada makan, ada minum, misalnya seperti itu ya. Namanya adalah pengulangan. Atau bisa juga misalnya melompat kedua kaki diulang sampai anak bisa gitu. Kemudian saja ada selective attention atau perhatian selektif. Apa itu selective attention? Itu anak dapat memusatkan perhatian pada stimulus dan mengabaikan gangguan lain. Contohnya apa? Misalnya fokus mendengarkan guru saat menjelaskan materi meski di luar ada suara kendaraan, atau fokus mendengarkan guru meskipun ada teman-teman yang sedang berlari, fokus mengerjakan sesuatu meskipun ada mainan-mainan yang lebih menarik. Itu namanya selective attention. Jadi fokus pada satu hal meskipun ada gangguan-gangguan. Jadi gangguan itu dapat diatasi. Kemudian ada yang namanya yang kelima, ada sustained attention. Apa itu? Perhatian berkelanjutan, yaitu anak mampu memusatkan perhatian atau menjaga fokus dalam waktu yang lama. Contohnya, anak dapat menyelesaikan puzzle sampai selesai. Kemudian misalkan guru memberi tugas memasukkan bola kecil yang dalam jumlah banyak ke dalam keranjang, itu anak mampu menyelesaikan sampai selesai dalam waktu yang lama. Itu namanya sustained attention. Kemudian apa yang selanjutnya? Itu ada divided attention atau membagi tugas. Jadi ada dua kegiatan yang dilakukan bersamaan dalam satu waktu. Kemampuan seorang untuk memusatkan perhatian pada lebih dari satu stimulus atau tugas dalam waktu yang bersamaan. Contohnya, misalnya anak mendengarkan guru menjelaskan dan mampu menuliskannya di buku catatan sambil mencatat. Jadi dua aktivitas dalam satu kegiatan. Dalam dua kegiatan dalam satu aktivitas. Selanjutnya ada konseptualis atau membentuk konsep. Contohnya misalkan anak dihadapkan dengan gambar hewan, nanti memahami konsep binatang, misalnya binatang berkaki 4,